Allah maha luas dengan rahmatnya, dan dijanjikan seperti itu anak soleh akan sampai doanya kepada orang tua. Memang ada di antaranya hijab yang menjadikan doa itu tidak nyampe adalah kesyirikan. Orang tuanya syirik, orang tuanya keluar dari iman, orang tuanya munafik, itu gak bisa nyampe. Biarpun anaknya wali kutub, tidak akan nyampe kepada orang tuanya, karena orang tuanya sudah membuat pembatas, karena dia bukan seorang yang beriman. Kalau orang tua yang bermaksiat, semoga tetap, karena berjanji akan nyampe insya Allah. Jadi ada beberapa hal yang menjadi sebab terhijab antara kita dengan doa. Di antaranya sebab yang paling dahsyat adalah keluar dari iman, murtad atau syirik, menyekutukan Allah, termasuk di dalamnya adalah kemunafikan, kafir batin. Itu menjadikan doa anak tidak akan nyampe kepada orang tua. Nah ini diantaranya. Jadi nyampe. Maka dari itu, ini bicara tentang nyampenya. Adapun sebagai seorang anak, jangan melihat orang tuamu seperti apa. Yang penting orang tuamu beriman, husnudon, orang ahli la ilaha illallah. Mungkin sejelek apapun orang tuamu, tanda bekti seorang anak kepada orang tuanya, ini kita balik ke bahasanya. Tanda bekti, ada orang menyesal, aduh aku belum sempat bekti kepada bapak ibuku, keburu meninggal nih, gimana nih? Ada kan begitu? Untuk berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia, masih ada caranya. Yang pertama, jangan Anda berdoa kecuali orang tua Anda bawa dalam doa Anda. Kalau Anda lupa sekali saja, jangan-jangan sudah tidak punya cinta ke orang tua. Doa orang tua untuk orang tua itu sederhana. Allah maghfirlahu warhamhu wa maghfirlaha warhamha, Allah maghfirlahu warhamhu, ya Allah ampuni beliau dan beri kasih sayang. Itu tok. Lah kok doa gitu saja kok ketinggalan, berarti hatimu yang mati. Kan gak repot. Jadi tanda baktimu kepada orang tua adalah engkau tidak pernah meninggalkan doa untuk orang tuamu, sejahat apapun orang tuamu. Tapi kalau dia umat Nabi Muhammad, masa kamu rela kalau ibumu masuk neraka? Na'udzubillah. Ini adalah iman. Yang kedua adalah jika kita bisa mendapatkan rizki dari Allah. Kalau memang Anda niat berbakti pada orang tua, gini saja. Kamu dapat gaji berapa nih? Waduh 10 juta. 10 juta. Tapi saya nyesel, saya sudah dapat gaji enak, bapak saya sudah meninggal. Saya pengen berbakti pada orang tua. Maksudnya gimana? Saya penyesal dulu belum pernah berbuat baik pada orang tua saya. Bener nih? Bener, gimana caranya? Kalau seandainya bapakmu hidup, kau kasih duit berapa? Ayo ngomong berapa dia? Juta? 500 ribu? Ya 500, katanya mau tobat. Jadi anggap seolah-olah abah itu kalau hidup, berapa kamu akan kasih? Berikan ke tempat yang baik. Masjid, pesantren, dakwah, diniatkan untuk orang tua. Jadi potong dari rezekimu, berikan untuk Allah, diniatkan untuk orang tua. Yang ketiga adalah, kalau memang kita ingin berbakti pada orang tua, baikilah orang yang dibaiki oleh orang tuamu. Kalau orang tua kita pernah sambung silaturahmi dengan tetangga, ngasih sarung, ngasih apa, lanjutkan. Termasuk diantaranya baik dengan anak-anak orang tuamu. Siapa mereka? Saudara-saudaramu. Makanya kalau ada orang ngerebut waris, itulah ahli neraka yang berjalan di atas bumi, durhaka kepada orang tua. Itu ya, jadi doa tetap sejelek apapun orang tua menurutnya, karena mungkin orang tuanya mungkin bandel, tidak sholat segala macam, atau banyak melakukan kemaksiatan. Tapi kalau ahli iman, doakan, maka doakan nyampe insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pengabulan doanya Bu ya, apa itu? Taman-taman surga di alam kuburnya itu saat itu juga atau seperti apa Bu ya? Nah, kalau doa, kalau mendoakan ketahuilah yang namanya barzah itu adalah kenikmatan surga akan diberikan oleh Allah di saat orang berada di alam barzah, dan akan diberikan juga saat itu kalau memang sudah habis dosa-dosanya dan seterusnya. Jadi gini loh ya, beruntungnya orang beriman itu tidak semuanya bakal menemukan capeknya padang mahsyar. Bisa saja masuk alam barzah sehari sudah habis dosanya, karena setiap hari didoakan, bukan saja anak yang mendoakan, didoakan oleh manusia sejagat. Maka dari itu tolong dijaga iman itu. Jangan main-main urusan iman. Kalau meleset iman hilang, ngentengin syariah, ngerendahkan Al-Quran, ngerendahkan Nabi Muhammad, ngerendahkan syariat. Kalau ngomong yang benar, agama yang paling benar hanya agama Islam, yang masuk surga hanya umat Islam. Jangan sampai ada perkataan yang mengeluarkan kita dari iman. Perkataan keluar dari iman mengatakan lesbi boleh, naudzubillah, keluar dari iman bertentangan dengan Al-Quran.
selain agama Islam nanti bisa masuk surga. Enggak, harus ada keyakinan seperti itu. Kalau mengatakan keluar dari iman, banyak pemikiran-pemikiran yang salah yang menjadikan kita keluar dari iman. Kalau keluar dari iman tidak akan diampuni oleh Allah selamanya. Tapi ingat, kalau iman yang dijaga, bisa jadi orang itu merasa capek di alam barzah hanya semalam. Karena apa? Didoakan manusia sejagat. Karena nyambung kita dengan umat Islam. Selagi kita umat Nabi Muhammad, bisa jadi setahun, bisa jadi sampai di padang mahsyar terlihat itu dosa. Karena terlalu besar dosanya, apalagi dosa yang produktif. Ada dosa produktif. Oh, dia buat program kok. Dirikan pondok itu adalah amal produktif. Dirikan tempat diskotik, ini dosa produktif. Ngajari orang judi, ngajari orang main, dosa produktif. Mengalir terus. Hati-hati. Makanya tobat. Belum tobat lagi, kan terus dosa. Orang yang diajari dosa, terus berdosa, dosa berantai. Na'udzubillah. Semoga. Maka dari itu, kalau berbuat harus kita pikirkan. Ya, ada orang melakukan dosa kelihatannya sekali, ternyata orang yang diajari mengajarkan 10 numpang dosanya di kita. Makanya kalau ngomong yang benar. Kalau kita hanya ngomong begini, Bu, tahu enggak? Rutin setiap malam minggu ada konser di sini. Rutin setiap malam minggu. 2 orang denger, bener datang. 2 orang ngajak 5 orang, gara-gara salah ngomong. Tapi kalau ibu hanya ngomong, Bu, coba denger radioku, denger radioku. 2 orang yang denger, 2 orang ngajak lagi 10 orang, mengalir pahala. Makanya kalau ngomong yang bener, jangan ngomong yang jelek. Nanti dosanya produktif. Waduh, bahaya itu. Tapi kalau kita diampuni oleh Allah, akan menemukan kebaikan. Saat itu pun kalau memang sudah habis dosanya, akan mendapatkan kenikmatan surga yang dikirim oleh Allah di alam barzah itu sendiri. Cukup insyaallah. Menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.